Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Ya kana mulai nasta'in dan syukur. Surandal nadina sampai bayaran mana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40 sampai walukotatu al arba'ati adrubin 1, 2, 3, 4, 5 baris kelima dari bawah. Halaman 40 baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Walukotatu wa fi ba'din nusahi wa jumlatul luqatati ala arba'ati adrubin. Adapun luqatoh itu ada 4 macam. Kalau di dalam redaksi kitab yang lain disebutkan dengan kalimat wa jumlatul luqatati. Wa fi ba'din nusahi wa jumlatul luqatati. Adapun jumlahnya luqatoh. Nah, kalau di Fathul Qorib wal luqatatu ala arba'ati adrubin. Di kitab lain wa jumlatul luqatati. Luqatoh barang temuan itu ada 4 macam. Ahaduha ma yabqa ala dawami. Salah satunya adalah atau yang pertama ma yabqa ala dawam, sesuatu yang tetap atas selamanya. Kadahabin wa fiddatin, misalnya emas dan perak. Fahada aima sabaqa min ta'rifi hasanatan, maka bagian yang pertama ini barang temuan yang bentuknya itu tidak berubah dalam waktu yang lama, barang temuan yang tetap untuk selama-lamanya, atau barang temuan yang berbentuk tidak mudah berubah. Nah, dia akan ya begitu selamanya. Ma sabaqa min ta'rifi hasanatan wa tamallukiha ba'da sanati hukmuhu. Ini maka luqatoh bagian yang pertama ini yang keterangannya kemarin telah disebutkan, yaitu dia harus diumumkan selama setahun dan bisa dimiliki setelah lewatnya masa setahun. Hukmuhu ay hukmu ma yabqa ala dawami. Hukumnya sesuatu yang tetap atas selama-lamanya. Jadi kemarin barang siapa nemu barang, baik itu di jalan atau di tempat yang sepi, di tanah yang tidak bertuan atau di tanah yang sudah dimiliki oleh orang, maka dia boleh mengambil atau membiarkannya. Kalau dia mengambil, dia ada kewajiban mengumumkannya selama setahun. Kalau sudah diumumkan selama setahun, boleh dimiliki. Ini berlaku bagi benda temuan yang tidak bisa rusak, atau bisa rusak tapi dalam waktu yang lama. Misalnya emas dan perak. Kalau zaman sekarang ya nemu duit atau nemu uang 5 juta ya sampai 100 tahun sampai 10 tahun mendatang ya 5 juta itu ya 5 juta itu. Nah itu ya. Ini pada bagian yang pertama ini yang kemarin hukumnya telah disebutkan, gitu maksudnya. Jadi benda yang tidak mudah rusak atau benda yang tetap seperti itu
atas selama-lamanya. Ma yabqa alat dawam. Kalau bahasa mudahnya ya benda yang tidak mudah rusak. Wadhurbusani, adapun macam yang kedua, ma la yabqa alat dawami, yaitu benda yang tidak bisa tetap atas selama-lamanya. Kato'ami, misalnya seperti makanan, arrutobi yang basah. Fahuwa ay al multaqiti lahu itu mukhayyarun baina, itu kurang ba insyaallah. Fahuwa ay al multaqitu lahu mukhayyarun baina khoslataini. Misalnya makanan yang basah, maka bagi orang yang nemu benda macam kedua ini, dia boleh memilih di antara dua hal. Aklihi wa gormihi. Yang pertama, boleh memakannya dan mengganti harganya. Ai gormiki matihi, artinya mengganti harga makanan itu. Au bai'ihi wa hifdi samanihi, atau memilih menjualnya dan menjaga hartanya. Ila zuhuri malikihi, sampai jelasnya pemiliknya benda temuan tersebut. Bagian yang kedua, benda temuan ini berbentuk benda yang tidak tahan lama. Benda yang tidak tahan lama itu misalnya makanan basah. Ada orang nemu nasi bungkus, nasi padang 5 bungkus misalnya. Ada orang nemu makanan nasi padang 5 bungkus. Nah, makanan nasi padang 5 bungkus ini adalah sesuatu yang tidak bisa tetap atas selamanya, atas selama-lamanya, atau maksudnya sesuatu yang mudah rusak. Kalau makanan dia cepat basi misalnya. Kalau bendanya seperti itu, maka orang yang nemu boleh memilih antara dua hal. Yang pertama, memakannya, boleh makan, kemudian dia mengganti harganya kalau nanti sewaktu-waktu pemiliknya itu datang. Yang kedua, menjualnya, kemudian uangnya itu disimpan, kalau nanti pemiliknya datang, uangnya itu diberikan. Ini kalau nemu nasi padang, boleh kita makan. Nah, setelah kita makan, kok sewaktu-waktu ada yang datang dan mengaku itu nasi padang milik saya, maka mengganti harganya. Kalau 5 bungkus, misalnya sebungkusnya 20.000, ya 100.000. Atau yang kedua, pilihan yang kedua adalah menjualnya, kemudian hasil penjualannya itu disimpan. Nah, 5 bungkus dijual, misalnya laku 120.000. Nah, 120.000 disimpanlah uang 120.000 itu sampai nanti pemiliknya jelas atau pemiliknya datang. Nah, jadi dia malah seperti orang yang dititipi barang, dia malah repot. Ya, nemu makanan. Jadi kalau nemu makanan tidak usah diambil, karena urusannya repot ini, antara makan atau menjualnya. Kalau makan nanti ya dia ganti harganya berapa, kalau menjualnya hasil penjualannya itu ya disimpan sampai nanti pemiliknya datang. Nah, kalau nggak mau repot-repot tidak usah diambil. Ya karena memang undang-undangnya barang siapa nemu dia boleh mengambil, boleh mengabaikan. Wasalisu, adapun bagian yang ketiga, macam yang ketiga, ma yabqa bi'ilajin fihi, sesuatu yang bisa tahan lama akan tetapi dengan bi'ilajin fihi, dengan ada pekerjaan-pekerjaan di dalam
benda tersebut. Ya, ada sedikit usaha. Karutobi wal inabi, misalnya seperti kurma basah dan anggur basah. Fayaf'alu ma fihi al-maslahatu, maka orang yang nemu dia melakukan apa-apa yang ada kemaslahatannya pada benda yang ditemu tadi, yaitu min bai'i wa khifdi samanihi, yang pertama menjualnya dan menjaga harganya, au tajfifihi wa khifdihi, atau mengeringkannya dan menjaga harganya. Nah, ini malah repot lagi ini. Ila duhuri malikihi, sampai pemiliknya itu jelas atau pemiliknya itu datang mengaku itu milik saya. Bagian lukotoh yang nomor 3 adalah sesuatu yang bisa tahan lama, tetapi harus ada usaha-usaha, harus ada pekerjaan-pekerjaan di dalamnya. Misalnya nemu kurma basah, misalnya nemu anggur basah. Kurma basah dan anggur basah ini kalau dibiarkan tidak diproses, maka dia akan busuk. Tetapi kalau dia nanti dijemur, dikeringkan, bisa tahan lama. Nah, ini ya. Jadi dia bisa menjadi sesuatu yang tahan lama kalau ada usaha-usaha yang dilakukan. Misalnya nemu kurma basah. Kurma basah, kalau nemu kurma basah kemudian diambil, dibiarkan begitu saja, busuk. Ya, namanya buah. Ya, buah, apalagi dia mengandung air, maka dia mudah busuk. Nah, supaya tidak mudah busuk, bisa tahan lama. Kalau kurma dikeringkan bisa bertahun-tahun dia awetnya itu. Nah, maka harus ada usaha-usaha, yaitu misalnya itu dengan menjemurnya atau mengeringkannya. Kalau kurma atau anggur itu dijemur, setiap hari dijemur, dikeringkan, lama-lama menjadi kurma kering, lama-lama menjadi anggur kering, dia menjadi yabqa alat dawam, dia menjadi makanan atau benda yang tidak mudah rusak dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya, dia boleh memilih antara menjualnya atau mengeringkannya. Nah, ini berarti nggak boleh dimakan ini, yang pada bagian nomor 3 ini, yaitu dia diperbolehkan atau dia melakukan hal-hal yang ada kemaslahatannya. Apakah yang pertama itu menjualnya, apakah yang kedua itu mengeringkannya. Dijual terus harganya atau uang hasil penjualannya itu disimpan, atau dikeringkan sampai pemiliknya itu datang. Nah, ini malah repot. Kita nemu makanan tapi tiap hari kita malah ada kesibukan harus ngurusnya, dijemur sampai pemiliknya datang. Jadi yang praktis dijual saja, uangnya disimpan. Kalau nggak mau repot, ya nggak usah diambil. Ini hukum lukotoh yang ketiga. Warabi'u ma yahtaju ila nafakotin. Adapun bagian lukotoh yang keempat, yaitu benda-benda yang butuh nafkah, butuh biaya perawatan. Kal hayawani, misalnya hewan. Wahuwa dorbani, ini terbagi lagi menjadi 2 macam. Bagian yang keempat adalah nemu benda yang benda itu butuh biaya perawatan. Ma yahtaju ila nafakotin. Misalnya apa? Nemu hewan.
nemu hewan. Gimana ini? Kalau sekarang ya udah enggak ada nemu hewan. Tapi bisa juga mungkin ya nemu burung murai misalnya. Akaduhuma salah satunya adalah hayawanun la yamtani'u binafsihi min sigoris sibai. Yang pertama adalah hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari kecil-kecilnya hewan buas. Kalgonami misalnya, kagonamin misalnya seperti kambing, wa ijlin dan apa ini kuda mungkin ya, kuda apa unta ini, yang masih kecil. Kambing yang masih kecil. Fahuwa ay al multaqitu mukhayyarun fihi, maka pada bagian yang ini orang yang nemu disebut multaqid diberikan disuruh memilih antara baina salah satu asya'a, memilih 3 hal. Aklihi wa gurmihi, yang pertama memakannya dan dia nanti akan mengganti harganya. Autarkihi bila aklin, atau meninggalkannya tanpa memakannya. Watatawu'i bil infaki alaihi, dan berbuat sunnah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memberikan nafkah alaihi kepada hewan temuan tadi, au bai'ihi wa hifdi samanihi, atau menjualnya dan menjaga harganya, ila dhuhuri malikihi, sampai pemiliknya itu jelas, sampai pemiliknya itu datang. Yang pertama adalah ya benda yang butuh diberi nafkah, benda yang memerlukan biaya perawatan. Misalnya nemu hewan. Lah, nemu hewan ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari hewan buas yang kecil. Min sigoris sibagi, dari kecil-kecilnya hewan buas. Ya, kecil-kecilnya hewan buas ya misalnya anjingnya masih kecil. Serigala misalnya serigalanya masih kecil. Singanya masih kecil. Nah, dari hewan-hewan buas yang masih kecil ini, dia belum bisa menjaga keselamatan dirinya sendiri. Misalnya anak kambing. Anak kambing yang masih kecil itu kalau ketemu serigala, walaupun serigalanya itu masih kecil, dia kalah. Ya, dimakan sama serigala yang kecil itu. Dikejar, dimakan, diterkam. Atau ayam misalnya, ayam yang masih kecil itu kalau ketemu musang, kalau ketemu rubah, kalah dia ya, karena masih kecil kalah dengan hewan buas yang masih kecil. Kalau nemu hewan yang seperti ini bagaimana? Lah ini aklihi wa gurmihi wa gurmi samanihi au tarkihi bila aklin wa tatawu'i bil infaki alaihi au bai'ihi wa hifdi samanihi ila duhuri maliki. Yang pertama boleh memakannya, berarti disembelih. Anak kambingnya disembelih, dimakan. Kalau nanti pemiliknya datang, dia mengganti harganya. Atau dibiarkan tidak diambil. Atau diambil kemudian dia berbuat sunnah, melakukan kesunahan tatawu, yaitu dengan memberi makan setiap hari kepada anak kambing temuan tadi. Atau menjualnya lalu harganya disimpan sampai pemiliknya datang. Nah, ini repot lagi ini. Nah, yang pertama dia boleh menyembelihnya, memakannya. Yang kedua berbuat kebaikan dengan
memberi makan setiap hari. Nah, kalau kambing berarti yang dicarikan rumput setiap hari. Kalau bisa rumputnya bisa nyari dicarikan, kalau rumputnya beli berarti ya beli, mengeluarkan biaya perawatan, biaya makan sehari-hari hewan temuan tadi. Atau dijual saja, kemudian duitnya disimpan sampai nanti pemiliknya datang. Repot ini. Bagian yang pertama. Wasani, adapun yang kedua, hayawanun yamtani'u binafsihi. Bagian yang kedua adalah hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri min sigoris sibai, dari kecil-kecilnya hewan buas. Kabairin misalnya seperti unta, wa farosin dan kuda. Bagian yang kedua adalah hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas yang masih kecil, misalnya unta yang untanya itu sudah besar, atau kuda yang kudanya itu sudah besar. Nemu kuda, nemu unta, ini gimana ini? Kalau zaman dulu mungkin bisa kejadian, kalau sekarang kok rasa-rasanya udah ndak ada. Orang nemu hewan, nemu kuda atau nemu unta. Ya barangkali kalau zaman dulu orang pergi ke masjid naik unta, orang pergi ke masjid naik kuda, terus di tempat parkiran kuda atau unta itu setelah orang-orang bubar jamaah di situ masih ada hewan, masih ada unta atau masih ada kuda. Pemiliknya tidak diketahui kemana ini yang punya unta, yang punya kuda ini. Lah, akhirnya nemu unta atau nemu kuda. Kalau sekarang ya pergi ke masjid naik kendaraan. Fa'in wajadahu al-multaqitu fis sahra'i tarokahu. Apabila ada orang yang menemukan hewan seperti ini di tanah lapang, apa ya, gurun pasir begitu, fi sahra'i, di tanah lapang, bukan pemukiman maksudnya. Tarokahu, maka dia meninggalkannya, tidak diambil. Waharuma iltiqotuhu litamaluki, dan hukumnya haram untuk mengambil temuan itu tujuannya untuk dimiliki. Titik. Yang pertama, kalau nemu unta atau nemu kuda di tanah lapang, ya misalnya di hutan, misalnya di kelekak, kelekak itu ya, di kebun gitu ya, nemu kuda atau nemu unta, ini enggak boleh diambil, haram untuk diambil. Tarokahu, dia harus meninggalkannya. Kenapa? Ya karena hewannya sudah dewasa, sudah bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas. Dia sudah bisa hidup mandiri. Kuda atau unta yang sudah dewasa itu sudah bisa mengurus dirinya sendiri, cari makan sendiri. Kalau ada hewan buas yang masih kecil, dia berani ngelawan. Ini tidak boleh diambil untuk dimiliki, hukumnya haram. Nah ini. Falau akhodahu litamaluki, seandainya ada orang yang mengambilnya dengan tujuan untuk dimiliki, dominahu, maka dia harus menggantinya. Kita nemu kuda atau nemu unta di hutan misalnya, kita ambil, kita bawa pulang untuk dimiliki, maka dia harus menggantinya kalau ada pemiliknya yang datang. Wa in wajadahu al-multaqitu fil hadori, dan apabila ada seseorang yang menemukannya fil hadori, di tempat pemukiman,
fahuwa mukhayyarun bainal asyai as-salasati fihi, maka dia diperbolehkan memilih antara 3 hal di dalam ini. Wal muradu as-salasatu as-sabiqatu, yang dimaksudkan adalah 3 hal yang tadi sudah dijelaskan. Kalau nemu hewannya itu di pemukiman, bukan di hutan, bukan di tanah lapang, bukan di gurun pasir, maka boleh mengambilnya. Dia boleh memilih antara 3 hal tadi, memakannya dan mengganti harganya, berbuat tatawuk dengan memberi makannya setiap hari, atau menjualnya, kemudian hasil penjualannya itu disimpan sampai pemiliknya datang. Kalau nemunya di pemukiman, kalau nemunya di hutan, kalau nemunya di gurun pasir, di tengah-tengah padang pasir, enggak boleh, tidak boleh diambil untuk dibawa pulang, untuk dimiliki, tidak boleh. Begitu undang-undangnya. Kalau nemunya di pemukiman boleh diambil, kalau nemunya di hutan atau di padang pasir, tarokahu, harus ditinggal, enggak boleh diambil. Wa haruma iltiqatuhu, haram untuk diambil. 48. Haram untuk diambil. Berarti itu posisinya itu hewan yang ada pemiliknya, begitu ya, bukan hewan liar. Kalau hewan liar ya berarti boleh diambil. Nah, ini kan pembahasannya benda yang ada pemiliknya, begitu ya. Benda yang ada pemiliknya, hanya dia posisinya hilang atau terlepas dari pemiliknya. Nah, maka kalau dia berbentuk hewan yang sudah bisa menjaga dirinya dari hewan buas yang masih kecil, nggak boleh diambil. Kenapa? Karena ada pemiliknya, kan begitu ya. Misalnya kalau unta atau kuda, berarti ya misalnya sudah ada tali yang ditaruh di mulutnya itu, atau dia sudah, lehernya itu sudah ada talinya. Itu kan berarti sudah ada yang merawatnya, begitu. Itu berarti milik orang. Kalau dia posisinya hewan liar, ya berarti belum ada tanda-tanda ada talinya, hidungnya masih buntu, belum berlubang ditusuk untuk naruh tali itu, ya berarti itu statusnya hewan liar, boleh diambil, ya, boleh diambil, boleh diburu, boleh dimakan. Ini kan masalahnya nemu hewan yang jelas-jelas itu milik orang, begitu ya. Nemu hewan yang jelas-jelas itu milik orang, ditemukannya itu di padang pasir, di hutan, begitu ya, maka enggak boleh diambil. Kalau nemunya di pemukiman boleh diambil. Wal muradu asala satu as-sabiqatu fima la yamtani'u faslon opas itu ya. Wal muradu asala satu as-sabiqatu fima la yamtani'u, maksudnya adalah 3 hal yang sudah diterangkan di dalam hewan-hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas. Hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas dan hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri dari hewan buas ada kesamaan hukumnya, yaitu boleh memakannya, nomor 1 memakannya, nomor 2 berbuat sunnah dengan memberi makan tiap hari, yang ketiga menjualnya. Nah, itu terakhir faslun fi ahkamil lakit. Nah, untuk faslun lukotohnya sudah habis, lakitnya insya Allah minggu depan. Jadi intinya adalah benda yang ditemukan, macam-macam benda temuan itu ada 4 macam yang hukumnya berbeda-beda. Nah, itu ada yang
ada yang harus dinafkahi, ada yang harus dikeringkan, ada yang harus diumumkan selama setahun, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khalqi kullihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.